Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali masuk di rumahnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas segala kebaikan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali ke majelis membaca dan mendengarkan sirah manusia terbaik, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini alhamdulillah, setelah kita mengetahui bagaimana Nabi hidup dari pertama diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, dan beliau berdakwah, mengajak manusia secara rahasia di awal-awal Islam dan secara terang-terangan apalagi setelah tahun keempat. Kemudian berbagai macam beliau dapatkan di jalan dakwah sampai pada tahun ke-10. Itulah ujian paling besarnya yang beliau dapatkan. Meninggal pamannya, meninggal istrinya, dan yang paling besar adalah, mungkin ini yang paling sulit dikatakan oleh Nabi SAW, yang beliau hadapi lebih berat daripada hari Uhud. Bahkan sebelumnya juga lebih berat daripada hari perang Badar, yang Nabi keluar dengan 200 lebih pasukan menghadapi 1000 kaum musyrikin. Tapi kalau dalam perjalanan hidup, sebenarnya yang paling menyedihkan adalah yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, yaitu apa yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada beliau. Tidak diterima dakwanya. Beliau tinggal di Taif selama 10 hari, tidak ada satu orang pun yang menjawab. Bahkan mereka mengolok, mengejek Nabi dan melemparnya bahkan sampai berdarah. Ini yang paling besarnya yang beliau dapatkan selama di perjalanan dakwah fase Mekah, di tahap Mekah. Maka setelah semua itu terjadi, pulang dari Taif, beliau dihibur dengan masuknya Islamnya bangsa jin. Maka saat kembali ke Mekah, beliau sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Tiba-tiba datang Jibril bersama 2 malaikat yang memindahkan Nabi ke Baitullah. Untuk apa? Tentunya persiapan untuk menghadapi kejadian besar
dalam sejarah kehidupan Nabi, yaitu dinaikkan ke langit. Inilah terjadi peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj, yang tidak pernah dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Langsung menerima wahyu di atas langit ketujuh. Tidak ada seorang pun nabi yang dimuliakan dengan ini dari nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena ini peristiwa besar, maka sangat banyak hadits yang datang tentang cerita ini. Ada yang menambah, ada yang mengurangi, ada yang merinci, ada yang mengglobalkan, ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan. Kita dalam pembahasan ini hanya akan terbatas pada sahih, paling rendah hasan. Kita tidak ambil yang dhaif-dhaifnya, karena banyak sebenarnya seputar Isra Mi'raj ini yang dhaif, yang tidak benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditambah. Jadi kita hanya akan terbatas insyaallah ta'ala terhadap apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Di luar daripada Bukhari Muslim, kita hanya akan terbatas pada apa yang disahihkan atau paling tidak dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah terkait dengan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berisra Mi'raj. Dalam riwayat awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Ibnu Ishaq, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi baiti Ummu Hani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Wa baituha inda syi'bi Abi Thalib. Tentunya rumahnya Ummu Hani itu di kompleksnya, keluarganya Abu Thalib. Maka datanglah kepadanya malaikat dan mengeluarkan dari rumah ke masjid. Nabi sedang berbaring, langsung fafarija saqfu baitih, atap rumah itu langsung dibuka oleh malaikat dan Nabi diangkat dalam keadaan tidur. Ke Baitullah. Untuk apa? Persiapan bedah kedua. Karena Nabi di bedah dadanya 2 kali. 1 kali yang sudah kita ambil sebelumnya, saat Nabi berusia 2 tahun, ya, 4 bulan. Sudah kita ceritakan ini, waktu Nabi disusui di kampung Bani Sa'ad oleh ibunya, ibu susuannya, Halimah As-Sa'diyah. Itu pembedahan pertama. Sekarang akan terjadi pembedahan kedua. Jadi ketika dibawa dari rumah Ummu Hani ke Baitullah, maka dalam riwayat dilanjutkan, itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Fanazala Jibril. Setelah malaikat tadi angkat dari rumahnya Ummu Hani ke Baitullah, dan tepatnya adalah dekat dengan Bir Zamzam, sumur Zamzam. Dekat dengan sumur Zamzam. Setelah diletakkan di situ, fanazala Jibril, maka Jibril turun
Fafarija sadri, kata Nabi, dia bedah lagi dadaku. Mulai dari mana? Beliau sebutkan minan nahar, dari ini pangkal tenggorokan di bawah ini sampai ke bawah, sampai di atasnya ini perut, dibelah lagi. Bahkan kata Nabi, ila marokil baton, pokoknya sampai ke perut ini, ke bawah. Ini dalam hadits Muslim, penyebutan rincian ini dari sini ke sini. Ini Muslim. Fastakhraja qalbi. Dalam riwayat Muslim, Nabi berkata, maka Jibril pun mengeluarkan hatiku. Mengeluarkan hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faghasala bima'i Zamzam. Maka dicucilah tadi itu hati saya dengan air Zamzam. Air Zamzam. Air Zamzam itu tentunya ditempatkan dengan tes baskom yang terbuat dari emas. Dicuci, kemudian setelah bersih, maka hati Nabi diisi dengan mumtali hikmah wa iman. Tadi di baskom itu penuh dengan cahaya hikmah dan keimanan. Dan setelah semua itu dikembalikan. Hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempatnya dan dijahit kembali yang terbelah, dan itu bukan seperti dinukil ya, hanya dirobek kemudian tidak ada bekas. Anas bilang, saya melihat bekas jahitannya. Saya melihat bekas jahitannya. Setelah semua itu kembali, maka sekaranglah saatnya terjadi Isra Mi'raj. Setelah semuanya ditutup, selesai semuanya, maka beliau berkata dalam hadits riwayat Imam Muslim, ataitu bil buraq, maka saya pun dibawakan buraq. Buraq ini bukan hanya kekhususan Nabi, bahkan para Nabi sebelumnya mereka menaiki buraq. Buraq itu hewan yang berkaki 4. Besarnya tidak seperti kuda, kecilnya tidak pula keledai kecil, pertengahan. Itu buraq. Para nabi dan yang paling terkenalnya yang sering menaiki buraq adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Biasa beliau dulu setelah belum meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, beliau kalau mau berkunjung dari negeri Syam, dari Palestina ke Mekah, naik buraq. Ini tentunya pemuliaan Allah terhadap para nabi. Mereka tidak letih, tidak capek menaiki hewan yang sangat cepat, karena buraq ini sangat cepat perpindahannya. Bahkan dinukil
oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Nabi Ibrahim biasanya berangkat pagi, kemudian sebelum zuhur sudah tidur kembali di Palestina. Sudah kembali lagi ke Palestina. Jadi berangkat pagi menuju Mekah. Iya. Kalau melakukan perjalanan kaki ini 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Tapi dengan naik buruk dari pagi sampai cepat ke Mekah. Kemudian sebelum siang dia sudah tidur siang di rumahnya di Palestina. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah menaikinya. Nah, sekarang Nabi kita, dan ini pertama kali belum menaiki yang namanya buruk, hewan ini. Maka beliau naik, iya, menaiki buruk ini. Dan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menukil dalam riwayat Imam Ahmad Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, fahamalani alaihi Jibril membawa saya di atas hal itu, menaikkan saya, wa ma'i sahibai la yufariquni, dan 2 malaikat tadi yang membawanya dari rumah Ummu Hani ke masjid itu tidak pernah berpisah dengan Nabi. Maka terjadilah Isra, itu malam hari, maka yang dinamakan dengan Isra, perjalanan malam. Adapun Mi'raj nanti dari Baitul Maqdis ke langit, itu namanya Mi'raj, naik. Isra, perjalanan malam. Maka malam hari itu terjadilah perjalanan dari tempat keluar rumah Ummu Hani ke masjid, kemudian berangkat setelah pembedahan tadi. Kata Nabi, farokibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya pun naik sampai ke Baitul Maqdis. Ini dalam riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Setelah itu, falamman tahayna ila Baitul Maqdis, tatkala kami sampai ke Baitul Maqdis, maka Nabi pun turun. Wa wada'tu qadami haitu tudau aqdamul anbiya min Baitul Maqdis. Masya Allah. Kaki saya pertama sekali menginjak tanah di Baitul Maqdis, di seluruh kaki para nabi menginjakkan kakinya di situ. Karena Baitul Maqdis tidak pernah kosong dari para nabi dan rasul Allah semenjak dibangun. Apalagi setelah Ibrahim. Karena yang membangun pertama Baitul Maqdis adalah Nabi Adam. Pondasi dan membangun pertama itu Nabi Adam. Kemudian ya dimakmurkan setelahnya oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya menjadi nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Bahkan hanya berpisah sedikit saat kekeringan, kemarau panjang, susah makanan di Palestina di zamannya Nabi Yusuf. Beliau angkutlah keluarganya ke Mesir. Sebagaimana kisah sejarah terkenal dari sejarahnya Nabi Yusuf. Diangkutlah bapaknya,
cucu dari Nabi Ibrahim, Yakub, bersama saudara-saudaranya, semuanya pindah ke Mesir. Nanti kembali lagi ke Baitul Maqdis ketika Fir'aun mengejar mereka di Nabi Musa. Kembali lagi ke Baitul Maqdis. Disitulah Bani Israel turun-temurun hidup. Bani Israel maksudnya keturunannya Yakub. Karena Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Jadi ini Baitul Maqdis tidak pernah kosong dari Nabi dan Rasul Allah. Karena Bani Israel dipimpin oleh nabinya. Kata Nabi, inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau injakan kakinya pertama di kakinya para nabi sebelum injak di situ. Turun di Baitul Maqdis. Kata beliau, "Tsumma dakhaltul masjidah." Kemudian saya pun masuk masjid. Ini dalam riwayat Imam At-Tabrani. Sanadnya sahih. Kemudian saya masuk masjid. Fasallaitu fihi rakaatain. Saya pun salat di dalam Baitul Maqdis 2 rakaat. Tsumma kharajtu. Setelah salat 2 rakaat, saya keluar. Saya pun keluar. Banyak cerita juga di sana bahwa beliau salat 2 rakaat mengimami seluruh para nabi dan Rasul Allah. Tapi kita sudah bilang tadi, kita hanya terbatas pada yang kuat saja. Yang jelas sahihnya. Nanti beliau berjumpa dengan para nabi di langit. Iya, setelah sebentar naik. Jadi beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian Nabi berkata, "Tsumma kharajtu." Kemudian saya pun keluar. Faja'ani Jibril. Kemudian Jibril mendatangi saya. Bi'ina'in min khamr wa ina'in min laban. Dengan 2 gelas, 2 tempat minum, 1 berisi khamr dan 1 berisi susu. Jibril berkata, kata Nabi, "Faqila li," maka dikatakan kepadaku. Kalau ini riwayat Muslim. Jadi kita sambung semua cerita ya. Semua riwayat digabungkan menjadi satu. Kemudian dikatakan kepadaku, "Khud ayyahuma syi'ta." Silakan kamu ambil yang kamu mau pilih. Ada khamr, minuman yang memabukkan, dan ada susu. Tentunya belum diharamkan khamr. Karena khamr diharamkan di Madinah. Ini masih di Mekah. Ini masih di Mekah. Khamr belum diharamkan. Maka dibawakan kepada Nabi 2. Ada susu, ada khamr. Jibril berkata kepadanya, silakan kamu pilih mana yang kamu mau. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, "Fakhtartul laban." Saya pilih susu. Ini ada hikmahnya sebentar. Seandainya Nabi, seandainya saja, tapi ini kan sudah ketetapan Allah. Pilih khamr, selesai masalah. Kita semua akan mabuk-mabuk saja. Makanya sebentar akan dikatakan oleh Jibril kepada Nabi, saya pilih susu. Fasyaribtuhu. Saya pun meminumnya. Faqala Jibril. Kata Jibril. Jadi Jibril tidak mengatakan, silakan kamu pilih susu. Tidak. Pokoknya silakan kamu pilih mana. Nabi pilih susu dan meminumnya. Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Kamu telah memilih sesuatu yang fitrah. Fitrahnya manusia itu tidak suka khamr. Kalau ada orang suka khamr, itu sudah keluar dari akal sehatnya. Sudah keluar dari fitrahnya. Tidak ada orang suka khamr.
Sahabat saja ketika khamar itu belum diharamkan, mereka selalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini khamar? Tidak masalah. Sampai pada akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa hukumnya ini khamar? Disebutkan di Quran, wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar dan judi. Sampai muncul pertanyaan dan disebutkan di Quran. Karena khamar ini mereka biasa pakai di jahiliyah. Tapi dengan itu yang kuat memakan yang lemah. Mereka jatuh dalam zina, judi, dan berbagai macam dosa dan maksiat karena khamar, bahkan membunuh. Iya. Maka di sini ketika Nabi SAW memilih, padahal ini halal, belum diharamkan khamar, Nabi pilih susu. Maka Jibril berkata, kamu pilih yang sesuai dengan fitrah. Amma innaka law akhadtal khamr gawat ummatuk. Adapun jika kamu pilih khamr, maka umatmu, imbasnya di umat, umatmu akan sesat. Salah jalan, salah pilih. Makanya umat Nabi Muhammad SAW yang murni mengikuti Nabi itu tidak akan pernah sesat. Yang murni ya, kalau sudah pilih yang lain itulah yang sesat. Tapi selama memilih apa yang dipilih oleh Nabi, Quran, hadits, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Karena Nabi SAW katakan, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Setinggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian berpegang dengan dua itu, kalian tidak akan sesat setelahku selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kalau kita pilih Quran, pilih hadits Nabi SAW, bahkan di atas seluruh manusia atau hawa nafsu kita sendiri, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Setelah itu, kata Nabi, thumma urija. Kalau tadi asro, diisrokan, berjalan malam. Setelah itu, kata Nabi, thumma urija bina ilas sama. Kemudian sekarang terjadilah i'raj. Isra' mi'raj. Sekarang terjadi mi'raj. Naik ke langit. Maka naik ke langit dibawa oleh Jibril. Dikatakan oleh Nabi SAW, fastaftah Jibril. Sampai ke langit pertama ini. Dan jarak antara ini bumi dengan langit pertama itu 500 tahun. Kalau berjalan kaki, itu ukurannya. Tapi ini kan pakai buruk. Hewan yang sangat cepat. Maka sampai ke langit pertama. Fastaftah Jibril. Maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit pertama. Kila maka penjaga langit pertama berkata, Man ant, siapa kamu? Karena tidak ada yang bisa naik ke langit pertama. Kalau ada orang bilang naik ke langit, itu antara langit dan bumi, bukan ke langit. Iya. Yeah. Karena tidak ada yang bisa masuk kecuali dengan izin malaikat penjaga langit. Maka malaikat penjaga langit bertanya, Man ant, siapa kamu? Qala, maka dia berkata, Jibril, saya adalah Jibril.
Dan mereka semua sudah tahu tentunya karena Jibril selalu naik turun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada turun ke utusan Allah di kalangan manusia. Jibril kemudian karena tidak sendiri, penjaga langit bertanya, "Waman ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Qala, Jibril menjawab, Muhammad. Muhammad. Qila wa qad bu'ith ilaihi. Dikatakan, apakah dia sudah diutus? Ini menunjukkan bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib. Apalagi jin yang kita sudah lewat pembahasannya. Ketika mereka ditutup untuk mencuri berita di langit, dirajam dengan bintang, mereka cari kenapa ini terjadi. Mereka tidak tahu perkara gaib. Malaikat juga tidak tahu perkara gaib. Makanya apa yang terjadi di alam atas tidak ada hubungannya dengan alam bawah. Hujan adanya bintang ini tidak ada hubungannya itu. Makanya Nabi ingatkan, ketika Nabi sholat subuh, beliau sholat di lumpur karena tanah melengket di bekas hujan. Beliau berkata kepada para sahabat, pagi hari ini ada hamba Allah yang kafir dan ada hamba Allah yang beriman. Gimana itu? Kata Nabi, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Siapa yang berkata kita dapat hujan karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah, itulah yang beriman. Hujan karena Allah yang menurunkannya. Wa man qala mutirna binaui kada wa kada. Siapa yang berkata kita ini hujan karena sudah ada bintang ini dan bintang itu, maka fahuwa mu'min bil kaukab wa kafirun billah. Orang seperti itu beriman kepada bintang dan kafir kepada Allah. Dan kafir kepada Allah. Jadi tidak ada hubungannya apa yang terjadi di bintang, di langit dengan apa yang terjadi di bumi ini. Iya. Maka di sini kita dapat pelajaran bahwa penduduk langit tidak tahu apa yang terjadi di penduduk bumi. Kecuali diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertanya, apakah telah diutus? Kan ini nabi terakhir. Kenapa? Apa pentingnya? Banyak hal. Karena kalau Nabi Muhammad sudah diutus, kiamat sudah dekat. Karena Israfil sudah menyiapkan, sudah menghadap ke sangkakala. Untuk dia tunggu perintah dari Allah. Maka mereka bertanya, apakah telah diutus? Kata Jibril, na'am, iya. Dibukalah pintu langit pertama oleh penjaga pintu langit dunia. Penjaga pintu langit dunia ketika sudah membukanya, maka naiklah Nabi SAW dari langit itu yang kita lihat ini. Tebalnya itu 500 tahun perjalanan, tebalnya. Iya. Jadi jaraknya di sini sampai ke sana 500 tahun perjalanan, tebalnya 500 tahun perjalanan. Naik. Tatkala sudah tinggi, maka kata Nabi, faidah rajulun qa'id di langit pertama. Maka tiba-tiba saya menjumpai
seorang laki-laki yang sedang duduk. An yamini aswidah wa an yasari aswidah. Di kanannya banyak orang, saking ramenya sudah hitam saja yang dilihat. Di kirinya banyak juga manusia, karena rame hitam saja yang dilihat. Yang Nabi herankan adalah kejadiannya ini. Dia selalu melihat ke kiri dan ke kanan. Ini laki-laki itu. Nabi perhatikan. Karena Nabi tidak tahu siapa ini. Fa'idha nadhara an yaminihi dhahik. Kalau dia lihat ke kanan, dia tertawa. Dengan suara. Dhahik itu tertawa dengan suara. Kemudian wa idza nadhara qibla shimali baka. Kalau dia lihat ke kiri, menangis. Nabi heran dengan hal tersebut. Sebelum beliau bertanya, Jibril menyampaikan kepadanya, hada abuk Adam. Ini bapakmu, Adam. Tingginya 60 hasta. Manusia pertama. Iya, kita ini udah lama, udah manusia, nggak tahu keberapa. Hikmahnya Allah, tinggi kita dikurangi. Karena makin banyak manusia, makin banyak bangunan di bumi ini yang dibutuhkan. Kalau kita tingginya seperti Adam, gimana kita punya masjid harus berapa tingginya? Kita punya rumah, tentunya hikmahnya Allah semuanya. Iya, makin lama ini zaman, makin pendek manusia. Adam di atas surahnya 60 hasta. Kata Jibril, ini bapak kamu Adam. Karena bapak kita semua Adam. Iya. Maka Nabi salam kepadanya. Setelah Jibril berkata, salim alaih. Ucapkan salam kepadanya. Maka kata Nabi, fasallamtu alaih. Maka saya pun salam kepadanya. Faraddas salam. Dan dia menjawab salamku. Iya. Dan berkata, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Iya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa dia kalau lihat ke kanan tertawa, kalau dia lihat ke kiri menangis? Maka Jibril berkata, hadhil aswida an yamini wa an shimali nasam bani. Ini yang banyak di kanan dan kiri, inilah keturunan dari dia. Jadi manusia banyak tadi itu keturunannya. Minhum ahlul jannah wa ahlun nar. Di antara keturunan Adam ini ada penduduk surga dan ada penduduk neraka. Kata Jibril, wal aswad fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Yang kanan tadi itulah keturunannya dari penduduk surga. Makanya ketika dia lihat dia tertawa. Dia senang. Karena dia selamat dari godaan iblis. Karena Adam mengetahui sumpahnya iblis di hadapan Allah.
Ketika iblis laknatullah dihukumi akan masuk neraka kekal di dalamnya, sementara Adam dimuliakan, dia bersumpah untuk menyesatkan manusia seluruhnya kecuali hamba-hambanya Allah yang ikhlas, yang ikut kepada seruan Allah dan para nabinya, tidak ikut kepada seruannya iblis. Maka melihat ke kanan tertawa, karena itulah penduduk surga yang berhasil selamat dari rayuan iblis. Karena rayuan iblis, Adam tahu, sadar, dia saja dalam surga ikut dengan rayuannya iblis sehingga dikeluarkan dari surga. Kemudian beliau menangis ketika melihat ke kiri, karena kata Jibril, wal aswidallati an shimali ahlun nar, hitam golongan manusia yang banyak di sebelah kirinya, itulah penghuni neraka. Setelah beliau tahu semua itu, kembali naik menuju langit kedua. Langit kedua ini sama dengan jaraknya antara langit pertama dan dunia ini. 500 tahun perjalanan. Naik menuju langit kedua. Fastaftah Jibril. Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit kedua. Fakila, maka sama pertanyaannya dikatakan kepada Jibril, man ant, siapa kamu? Qala Jibril, beliau berkata Jibril. Kila wa man ma'ak, ditanya pertanyaan kedua, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, Jibril berkata Muhammad. Kila pertanyaannya ketiga, wa qad bu'it ilai, dia telah diutus. Sama dengan pertanyaan pintu langit pertama. Jibril berkata na'am, yaitu iya, sudah diutus. Maka dibukakan pintu langit kedua. Tatkala Nabi sudah naik dari pintu langit kedua ini, karena tebal juga, maka beliau mendapati 2 orang laki-laki. Dikatakan kepada beliau oleh Jibril, hada Yahya wa Isa. Ini adalah Yahya dan Isa. Yahya anaknya siapa? Nabi Yahya? Anaknya siapa? Anaknya Zakaria. Siapa itu Zakaria? Zakaria lah yang membesarkan ibunya Nabi Isa, Maryam. Zakaria lah yang ketika Imran dan istrinya meninggal waktu Maryam masih kecil, maka Zakaria lah yang memeliharanya. Sampainya Maryam besar dan lahirlah Isa. Dalam keadaan waktu itu Zakaria tidak punya anak. Sudah usia tua, selalu meminta anak. Akhirnya dapat rezeki waktu beliau sudah tua sekali, istrinya sudah dinyatakan mandul. Dapatlah Yahya. Dapatlah Yahya. Ini yang beliau dapatkan di langit kedua. Yahya dan Isa. Iya, Yahya dan Isa. Sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan pekan depan. Iya, lanjutan setelah ketika belum berjumpa dengan Yahya dan Isa. Apa yang terjadi setelahnya. Ini panjang nih ceritanya. Karena sampai ke langit ke-7. Semua setiap langit ada yang belum jumpai. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.